Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Susilo, NIM 170899199. Mata kuliah Anatomi Terapan, sesi Jumat jam 7.00 sampai jam 8:40. Saya berasal dari jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi bab 7 sampai dengan 15. Langsung saja, yang pertama tentang neurologia. Susunan saraf pusat. Yang pertama, hemisferium cerebri merupakan saraf terbesar yang terdiri dari 3 lapis pembungkus yang akan berlanjut hingga medula spinalis, yaitu dura mater, arachnoidea, dan pia mater. Di antara arachnoidea dan pia mater terdapat ruangan yang berisi liquor cerebrospinalis atau LCS yang dihasilkan oleh plexus choroideus. Liquor cerebrospinalis berwarna jernih dan menyerupai cairan limfa serta mengandung air, glukosa, garam mineral, dan sedikit protein serta sel darah putih. Liquor cerebrospinalis membentuk suatu bantalan cairan untuk melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera akibat benturan. Setiap hemisfer cerebri terbagi menjadi 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis, yaitu di depan sulcus crentalis, terdiri dari gyrus presentalis dan cortex premotorik. Yang kedua, lobus parietalis, yaitu di antara sulcus crentalis elan. Parietocipitalis, yaitu terdiri dari gyrus postcentralis dan sejumlah gyrus di belakang gyrus postcentralis, yaitu membentuk area asosiasi lain. Yang ketiga, lobus occipitalis, yaitu di belakang sulcus parietocipitalis. Lobus occipitalis mengandung area visual, otak, tempat tujuan sensasi yang datang dari mata. Yang keempat, lobus temporalis, yaitu di bawah sulcus lateralis. Lobus temporalis mengandung area auditoris, tempat tujuan sensasi yang datang dari telinga. Yang kedua, medula spinalis, yaitu medula spinalis berbentuk silinder, terletak di dalam kanalis vertebralis, dikelilingi oleh meninges yang merupakan lanjutan dari hemisfer cerebri. Fungsi medula spinalis, yang pertama, pesan diantar dari otak yang disalurkan melalui jalur ke atas atau jalur sensorik dan ke bawah atau jalur motorik. Yang kedua, traktus spinotalamik atau sensorik, mengantar sensasi nyeri, temperatur, dan sentuhan kasar. Yang ketiga, jalis posterior yang disebut fasciculus gracix dan fascicular cuneatus yang membawa sensasi sentuhan halus, posisi, dan getaran. Yang ketiga, bagian lateralis dan anterior dari praktus costicospinal atau merupakan jalet descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik pada otak dan disalurkan ke batang otak dan turun ke spinal cord. Selanjutnya, susunan saraf tepi. 1. Nervis spinalis berhubungan dengan segmen medula spinalis keluar melalui foramen intervertebralis disebut NN segmentalis yang berjumlah 31 segmen. Masing-masing nervis spinalis memiliki radar dorsal, yaitu serabut afferent terdiri dari serabut sensorik. Yang kedua, radix ventralis, yaitu serabut efferent terdiri atas serabut motorik somatik dan visceral. Selanjutnya, materi ke-10 yang tentang neurologia terhadap olahraga, yaitu yang pertama, pengaktifan sel neuron yang inaktif. Yang kedua, perubahan pada neuron aksonnya akan memanjang dan dendritnya akan memendek. Yang ketiga, serabut saraf tidak bertambah karena neuron tidak bermitosis. Yang keempat, menjaga plastisitas otak. Yang kelima, meningkatkan memori sistem daya ingat dengan mempertahankan neurotransmitter antara girosensorik dan giromotorik sehingga nukleus cenderung akan terlihat lebih
curam, atau dalam. Yang terakhir, meningkatkan vaskularisasi di otak. Selanjutnya, materi ke-11 mengenai endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau kelenjar endokrin. Tidak memiliki saluran kelenjar. Ini menghasilkan bahan-bahan kimia yang disebut hormon. Hormon ini diserap terus ke dalam darah dan dibawa oleh sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Fungsi penting lain dari sistem endokrin adalah untuk mengatur sistem reproduksi. Hal ini bertanggung jawab atas kematangan reproduksi selama masa pubertas. Hal ini juga merangsang pengembangan karakteristik seksual sekunder, pertumbuhan sistem saraf, dan perkembangan otak pada anak-anak yang diasuh oleh kelenjar tiroid dan hormon. Kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh adalah yang pertama, kelenjar hipofisis, yang kedua, kelenjar tiroid, yang ketiga, kelenjar paratiroid, yang keempat, kelenjar adrenal, yang kelima, kelenjar pankreas, yang keenam, kelenjar alat kelamin atau ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki. Selanjutnya, materi ke-12, genitalia muskulen. Organa genitalia muskulen terdiri dari vastes internae dan vastes externae. Yang pertama, genitalia maskulin internae. Yang pertama, testis, yaitu berbentuk bulat telur dan jumlahnya sepasang, terdapat pada skrotum atau zakar. Testis merupakan tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa testosteron. Selanjutnya, yang kedua, epididymis, yaitu berbentuk huruf C di sebelah supradatera testis, terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput, karbus, dan cauda. Selanjutnya, yang ketiga, ductus deferens dan paniculus spermaticus, yaitu merupakan lanjutan dari cauda epididymis yang berjalan ke arah superior dan epididymis. Flecus piniformis. Selanjutnya, yang keempat, vesicula seminalis, yaitu merupakan kelenjar berongga-rongga berjumlah sepasang dan terletak di atas dan di bawah kantong kemih. Selanjutnya, prostats, terdiri dari 3 lobus, yaitu dexter, sinister, dan medius. Selanjutnya, materi ke-13 tentang genitalia feminae. Interna, ovarium, tuba, uteria, uterus, dan vagina. Eksterna, vulva yang meliputi labia mayora atau termasuk mons pubis, labia minora atau termasuk vesiculus vagina, visum vagina, glandula vesicularis majoris, dan minor pitonis. Yang kedua, ovarium, berbentuk oval, ukuran 4x2x1 cm. Difikasi oleh metovarium lagi lig suspensorium, ovari, dan lig ovari. Selanjutnya, tuba uteria dan atau salpung atau tuba fallopi, berjumlah sepasang kiri dan kanan, panjang 8-14 cm, berfungsi sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai cavum uteri. Tuba terdiri dari 3 bagian, serosa muskular, longitudinal, dan sirkular, serta mukosa dengan epitel bersila. Selanjutnya, uretrus, berbentuk seperti buah pir, dilapisi penetus atau serosa. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran rahim panjang 7 cm dan lebarnya 4-5 cm. Berfungsi sebagai tempat implantasi, referensi, dan nutrisi konseptus. Selanjutnya, vagina, organ kopulasi wanita dan mengeluarkan ekresi uretrus yang saluran yang dilalui anak waktu melahirkan. Daerah rongga vagina di sekitar karpik terbagi menjadi formik anterior, formik posterior, formik lateral, kanan dan kiri. Selanjutnya, materi ke-14 tentang hematologi. Yang pertama, eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit norma adalah tidak mempunyai inti dan bentuknya lempeng dikontra dengan garis tengah sekitar 7-8 mikrometer
dan tebalnya 2,5 mikrometer, sedangkan di bagian yang sangat tebal dan sekitar 1 mikrometer di bagian tengahnya. Pada pria normal, volume rata-rata sel darah merah per mikrometer kubik adalah 5.200.000 dan di wanita normal 4.700.000. Orang yang tinggal pada dataran tinggi mempunyai jumlah sel darah merah yang lebih besar daripada orang yang tinggal pada dataran rendah. Leukosit atau sel darah putih. Macam-macam leukosit. 1. Granuler. Macam-macam granuler yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Yang kedua, organuler, macam-macamnya yaitu limfosit dan monosit. Selanjutnya, materi ke-15, perubahan anatomi pada alat indera akibat olahraga, yaitu latihan kardiovaskuler sangat penting untuk kesehatan pendengaran. Orang usia 50 tahun yang tidak memiliki riwayat gangguan pendengaran secara kinetik dan rutin melakukan olahraga kardio 20-30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu cenderung memiliki sistem pendengaran yang sehat dibandingkan dengan mereka yang aktivitas kardionya rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Miofni Universitas selama 1 dekade pada 1.000 partisipan dari berbagai kalangan usia menemukan bahwa mereka yang berusia di atas 50 tahun dengan tingkat kebugaran kardiovaskuler sedang sampai tinggi memiliki sensitivitas pendengaran yang sebanding dengan orang yang usia 30 tahun yang secara efektif menunda presbikusis. Penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas of Florida menyebutkan bahwa olahraga kardio rutin dapat melancarkan aliran darah dan menyediakan suplai dan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.